Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 103 Kak Yamanda. Yamanda Su adalah penyanyi papan atas di negara ini, dan tiket konsernya secara alami sulit didapatkan. Tapi seorang penyanyi tidak bisa mengontrol penjualan tiket. Hanya saja Yamanda Su terlalu terkenal sehingga bisa ikut campur dalam penjualan tiket. Demi membalas kebaikan para penggemar, konser kali ini secara khusus mengeluarkan 500 tiket khusus yang dimasukkan di Weibo untuk diundi semua orang. Harganya murah dan di bagian dalam lapangan, banyak penggemar yang melakukan kegiatan amal. Namun, mendengar perkataan Amir Lu, artinya 500 tiket ini semuanya ada di tangannya. Saat Yamanda Su melepas kacamatanya, mata semua orang membelalak. Cantik sekali. Wajah di bawah kacamata hitam, tanpa noda, tampak luar biasa. Melihat dari dekat, Yamanda Su benar-benar jauh lebih cantik daripada di TV, dan dia tidak memakai riasan hari ini. Amir Lu tercengang. Pada pandangan pertama, dia menyadari bahwa ini adalah Yamanda Su. Bagaimanapun juga mereka adalah rekan kerja. Dia telah melihat Yamanda Su secara pribadi, jadi dia bereaksi lebih cepat dari yang lain. Su, Kak Yamanda, kenapa kamu di sini? Dia tidak pernah menyangka bisa melihat Yamanda Su di warung sekecil itu. Bagaimana dia bisa makan di sini dengan seorang pria? Temperamen Yamanda Su saat ini sama seperti di TV, dingin, mendominasi, bahkan dengan duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun memberikan kesan bagaikan ratu. Tiba-tiba, semua orang melihat ke arahnya. Yamanda Su. Benar-benar Yamanda Su. Harus diakui karakter dingin Yamanda Su masih memberinya beberapa manfaat. Setidaknya para penonton yang melihat Yamanda Su sedang marah saat ini, tidak berani mendekatinya, inilah aura dirinya. Tapi Jessie Wang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Awalnya berpikir bahwa pacar Thomas Kin pasti seorang gadis jelek atau cacat, jika tidak, mengapa memakai kacamata hitam di tengah malam. Namun tidak disangka pacarnya ternyata adalah bintang besar. Sebelumnya, Jessie Wang bahkan menyindir Thomas Kin, mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan pacar yang cantik, apalagi yang secantik dirinya. Dilihat kondisinya sekarang, kemunculan Yamanda Su benar-benar berjarak 100 blok dari Jessie Wang. Tidak heran Thomas Kin baru saja mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, memang, dia dulu adalah tuan muda keluarga kaya dan dia tidak menyukai Jessie Wang. Sekarang, pacarnya adalah Yamanda Su, dia semakin tidak memandangnya. Pada saat ini, wajah Jessie Wang memerah, dan dia merasa panas pipinya, tidak nyaman seolah-olah dia telah ditampar beberapa kali. Dan wajah Amir Lu menjadi hijau. Awalnya dia mengeluarkan 500 tiket ini secara pribadi, dan bersiap untuk menjualnya masuk saku sendiri. Satu tiket Yamanda Su bisa menghasilkan ribuan yuan. Keuntungan dari 500 tiket ini adalah beberapa ratus ribu. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ditangkap basah. Kak Yamanda, ini pertama kalinya aku melakukan ini, dan aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku mohon kamu untuk memaafkan aku berjanji tidak pernah berani lagi. Yamanda Su berkata dengan dingin. Hal yang paling menyebalkan bagi aku adalah seseorang menggunakan penggemar aku untuk menghasilkan uang. Besok kamu tunggu polisi datang saja. Melibatkan jumlah 500 ribu yuan, Amir Lu cukup untuk dihukum atas tanggung jawab pidana. Ketika dia bicara, Amir Lu menjadi bengong. Dia akan masuk penjara. Faktanya, dia tidak ingin disalahpahami oleh orang lain tentang hubungannya dengan Thomas Kin. Tetapi masalahnya sudah seperti ini, semua orang telah melihatnya,
meskipun tidak ada paparazi, pasti akan ada kehebohan besok. Daripada disalahpahami bahwa dia menjadi wanita simpanan orang kaya, lebih baik mengakui pacarnya secara terbuka, agar humasnya lebih mudah. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 104 bertekad bulat. Yamanda Su tiba-tiba marah besar, Thomas Kin sedikit tidak nyaman. Memang tidak heran orang yang bergelut dalam industri hiburan mengubah ekspresi wajah lebih cepat daripada membalikkan halaman buku. Detik sebelumnya bersikap manja bagaikan burung mungil, detik berikutnya menjadi ratu yang dingin. Keduanya terus berjalan-jalan di pasar malam, tidak terganggu oleh mereka. Hanya saja, setelah tiba di jalan lain, Yamanda Su kembali mengenakan kacamata hitam. Sebelum orang-orang bereaksi, keduanya sudah ganti lokasi. "Hei dokter, aku masih mau makan sosis bakar." Thomas Kin berkata, "Kamu benar-benar kuat makan, kamu yang makan semua makanan tadi." Yamanda Su tersenyum, "Apa artinya ini? Aku dulunya adalah stomacher hebat, aku punya nafsu makan yang besar." Yamanda Su tidak melebih-lebihkan. Dia dulunya adalah seorang stomacher yang hebat. Ketika dia masih kuliah, dia sudah menjadi pembawa acara favorit dalam sebuah video pendek. Dia adalah orang pertama yang makan secara live, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi seorang penyanyi. Saat ini, banyak stomacher yang mengandalkan pemotongan video dan memuntahkan makanan, hanya sedikit orang yang berani siaran langsung. Oleh karena itu, dibandingkan dengan orang lain, Yamanda Su adalah jenis yang berbeda. Saat mereka berdua sedang berbelanja dan makan, tiba-tiba beberapa orang menghentikan mereka. Orang-orang ini semua memakai lengan pendek, jeans robek, dan banyak tato besar dan kecil. Dari belakang mereka, keluar seseorang yaitu Amir Lu yang sebelumnya menjual curang tiket konser Yamanda Su. "Amir Lu, apa yang kamu lakukan?" Yamanda Su tampak marah. Amir Lu mencibir, "Toh aku tidak akan berakhir baik. Daripada seperti itu, lebih baik main game besar." "Saudaraku, wanita ini adalah mantan pacar aku, tolong aku tangkap dia, aku akan memberikan kalian masing-masing 200.000 yuan. 200.000 yuan. Ketika gangster kecil ini mendengarnya, wajah mereka tiba-tiba terkejut. Itu hanya menangkap orang. Mereka menangkap wanita ini dan menyerahkannya kepada Amir Lu, dan mereka tidak peduli tentang hal-hal berikut. Bahkan jika terungkap, tanggung jawab mereka tidak terlalu besar. Mudah untuk mendapatkan 200.000 yuan. Para gangster menunjukkan ekspresi ganas dan melangkah maju selangkah demi selangkah. "Cantik, maaf bersikap kasar." Amir Lu tersenyum licik, "Kamu tidak membiarkan aku hidup dengan baik, jadi jangan harap kamu bisa hidup dengan baik." Tangkap Yamanda Su, biarkan dia menguras semua tabungannya. Lalu Amir Lu mengambil semua harta milik ratu dan kabur. "Ngomong-ngomong, sebelum pergi, aku masih bisa bermain dengan Dewi yang didambakan semua orang. Tidak kejam bukanlah pria kuat, jika duduk menunggu mati, hanya akan masuk penjara." Yamanda Su, "Jangan salahkan aku karena kejam." Wajah Yamanda Su sedikit berubah, dia membawa pengawalnya pada hari kerja, dan kejadian seperti ini jarang terjadi, jadi dia mau tidak mau bersandar pada Thomas. Para gangster melihat Thomas Kin dan mendengus dingin. "Wah, pergilah jika kamu tahu diri. Kalau tidak, jangan salahkan kami bersikap kasar." Thomas Kin mencibir, beberapa ikan dan udang yang busuk, benar-benar menganggap dirinya penting. Dengan itu, Thomas Kin melangkah maju, siap bertindak. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. "Ikan dan udang busuk ini, apa Dr. Kin perlu turun tangan sendiri?" Thomas Kin menoleh ke belakang dan melihat Samuel Duan berjalan mendekat dengan beberapa bawahannya. Samuel Duan asalnya dari pasar malam. Meski sekarang menjadi bos sebuah wilayah, dia sering membawa saudara-saudaranya kembali ke pasar malam untuk makan malam. Tanpa diduga,
Hari ini melihat orang menyerang Dr. Qin. Orang-orang ini benar-benar mencari kematian. Beberapa gangster tercengang. Kak Samuel. Bersambung.